Halo semuanya, balik lagi bareng aku Syifa di acara talk show Public Speaking. Kali ini kita ngebahas yang manis-manis nih, tapi kita ngebahas tentang kenakalan remaja. Tentunya di sini aku nggak sendiri, kita ada narasumber kita yang bertiga ini yang keren-keren. Oke, bisa kenalin dulu dari kakak cantik ini. Nama aku Bella Renaldi, aku mahasiswi dari Universitas Satya Negara Indonesia. Halo, nama aku Fadi Putra, aku mahasiswa USNI, lebih tepatnya jurusan aku ilmu komunikasi, aku angkatan 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Muladi. Saya juga merupakan mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, narasumber kita ini pasti punya pengalaman atau pernah ngeliat kayak kenakalan remaja tersendiri. Jadi kayaknya kita harus mengulik lebih dalam tentang pengalaman mereka. Oke, aku mau bahas yang pertama tentang maskulinitas. Menurut Mas Fahri nih, laki-laki sering dibilang enggak laki kalau enggak nyoba. Gimana sih Mas melihat pergeseran maskulinitas yang malah lari ke narkoba atau ke seks bebas? Oke, laki-laki misalnya maskulinitas ya. Jadi di situ narasinya nggak nyoba, nggak laki gitu. Terus pergeserannya malah ke narkoba, seks bebas. Menurut saya ini apa ya? Ini pengertian yang salah masalah maskulinitas gitu. Maksudnya kan ya pastilah seorang laki-laki gitu bisa kita bilang dari rentang umurnya dewasa mungkin ya, dari umur 17 hingga ya mungkin kuliah sekarang gitu, 20, 21. Mereka masih di fase itu. Menurut saya tuh narasi ini gak banget gitu. Kalau misalnya temen saya gitu, lu gua alkohol gak asik lu, gini gak asik menurut saya. Jadi ya tetap di jalan yang benar aja, fokus sama kuliahnya, sama pendidikan. Nanti bisa dilihat tuh. Jadi barometernya bukan dari narkoba atau seks bebas, tapi pencapaian dari seorang lelaki ini justru menurut saya pembuktian maskulinitasnya itu seperti itu. Oh, jadi kita mendingan tingkatin value gitu Betul, ya betul dibanding sekali ya. Dibanding kenakalan seperti itu gitu kan buat diakui itu gitu. Jadi Tapi ya menurut Mas Fahri, dari riset kita lihat Mas Fahri nih, mana yang lebih bahaya? Rasa penasaran sendiri atau tekanan dari teman sebaya? rasa penasaran Kayak dengan lebih tinggi sih, itu penasarannya kayak pengen nyoba nih gitu. menarik sih pertanyaannya. Tekanan dari teman atau penasaran? Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya sih lebih bahayanya tekanan dari teman. Soalnya tekanan dari teman ini tidak mempengaruhi sekali, soalnya kan Dari lingkungan. betul, saya kan buatnya kita kan sama teman ini kan dekat gitu. Jadi kita sering ketemu, kita main dan dia tuh pasti mikirnya kayak kalau saya nggak bisa ngikutin teman saya, terus kayak temenin sama dia nih, terus yang punya teman atau gimana gitu kan, dibanding rasa penasaran saya sendiri. Kadang kan kalau rasa penasaran itu, kalau jalannya itu saya nggak bisa ke situ, rasa penasaran ini hilang begitu aja gitu. Jadi kayak misalnya masalah narkoba atau seks bebas gitu kan. Kayak bisa dialih ke lain gitu ya, Nah, kayak jadi kan misalkan kalau misalnya hobi. narkoba aja gitu kan, kita punya uangnya, kita harus tahu beli mana. Kalau dari rasa-rasa ini, kalau dari tempat ini ya bahaya. Ayo lah, gue udah coba nih, masa lu enggak? kayak tekanan gitu ya, balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu. Wah gila ya, ternyata masalahnya kompleks banget. Di obrolan tadi, aku bisa simpulin kalau kenakalan remaja itu bukan cuma soal anak yang nakal, tapi soal lingkungan yang gak sehat dan kurangnya wadah buat berekspresi. Oke, terima kasih untuk Kak Berlin, Mas Fahri, dan Mas Aldi atas insight-nya hari ini. Saya Syifa sebagai moderator, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.